Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Askurun Naimah dengan NIM akhir 084, Rizka Imani Putri dengan NIM akhir 085, Ginanda Alwaya M dengan NIM akhir 091, Elsa Dwi Agustin dengan NIM akhir 099, dan Siti Nurhaliza dengan NIM akhir 102. Kami akan menjelaskan mengenai garam rumput laut. Garam rumput laut adalah suatu garam yang berbahan dasar rumput laut yang cocok dikonsumsi oleh penderita hipertensi karena garam rumput laut rendah akan natrium. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh garam rumput laut. Yang pertama yaitu terbuat dari bahan alami perairan, yaitu rumput laut. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahan tambahan. Jadi hanya menggunakan bahan alami perairan, yaitu rumput laut. Kemudian yang ketiga, garam gami memiliki rasa yang asin. Nah, garam rumput laut di sini sama seperti garam pada umumnya, yaitu juga memiliki rasa yang asin. Kemudian yang keempat, garam yang dihasilkan mampu mendekati standar rasio NaK, yaitu cocok untuk garam diet. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu garam rumput laut di sini tinggi akan kandungan mineral, antioksidan, dan serat. Sehingga garam ini dapat dikategorikan menjadi garam fungsional. Kemudian kelebihan yang keenam yaitu berpotensi mengurangi kerusakan sel hati akibat radikal bebas yang diduga berasal dari senyawa fenol dan flavonoid yang bermanfaat sebagai antioksidan. Kemudian kelebihan yang ketujuh yaitu dapat meningkatkan nilai tumbuh rumput laut di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia melalui pengolahan rumput laut yang menjadi produk siap dikonsumsi. Nah, kemudian kekurangan yang dimiliki oleh garam rumput laut di sini yaitu harganya memang sedikit mahal dibanding dengan garam rendah natrium lainnya. Karena garam rumput laut di sini diproduksi dengan skala laboratorium, tapi jika bisa diterapkan dengan teknologi yang lebih efisien dengan skala industri, maka harganya akan lebih murah. Dan inovasi garam laut di sini masih dalam tahap pengembangan untuk pengujian biologi secara in vivo, sehingga pemasaran secara skala belum dilakukan. Selanjutnya, ada manfaat dari mengkonsumsi garam rumput laut, di mana garam rumput laut ini memiliki kadar natrium yang lebih rendah daripada garam dapur biasanya, yaitu sekitar 3,5%. Nah, dari rendahnya kadar natrium yang dimiliki oleh garam rumput laut ini dapat mencegah terjadinya hipertensi atau yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Selain itu, garam rumput laut juga dapat mencegah terjadinya stroke dan juga serangan jantung. Alat dan bahan yang dapat digunakan dalam membuat garam rumput laut yaitu ada rumput laut, blender, ayakan atau saringan, air, water bath, loyang, oven, kemasan, deometer, timbangan, cawan, dan kertas saring. Oke, langkah-langkah yang akan kita lakukan yakni siapkan alat dan bahan, kemudian preparasi rumput laut, lalu yang ketiga identifikasi rumput laut, kemudian pengukuran kadar air rumput laut, selanjutnya pengeringan atau yang biasa dikeringkan di oven atau di oven terlebih dahulu. Setelah dari oven, tunggu hingga kering dan keluarkan dari oven. Kemudian tunggu hingga kering atau keluarkan dari oven, lalu dilakukan ekstraksi. Kemudian langkah selanjutnya yakni dihaluskan. Setelah dihaluskan, rumput laut akan menjadi tepung rumput laut. Langkah yang ke-10 adalah setelah kita dapatkan tepung rumput laut, maka selanjutnya akan kita ayak tepung rumput laut menggunakan ayakan 500 ml. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan ukuran. Setelah itu, tepung rumput laut yang telah kita ayak kita masukkan ke dalam gelas ukur, yang nantinya akan kita campurkan dengan Aquades, yaitu dengan perbandingan 1:1. Setelah kita campurkan, lalu kita aduk secara merata agar Aquades dan tepung rumput laut tadi itu menyatu dengan sempurna. Setelah itu, akan kita tutup atas gelas ukur menggunakan aluminium foil.
Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pemanasan, di mana di proses pemanasan ini kita menggunakan oven dengan suhu 55 derajat Celcius selama 3 jam. Jadi, hasil campuran antara aquades dengan tepung rumput laut akan kita panaskan ke dalam oven tersebut selama 3 jam. Setelah 3 jam, nanti akan kita keluarkan gelas ukur yang kita oven tadi dan akan kita buka tutup atau aluminium foil yang ada di atas gelas ukur. Setelah aluminium foil dilepas, kita akan masuk ke proses penyaringan. Di proses penyaringan ini kita menggunakan alat yaitu berupa kertas saring. Nah, hasil dari penyaringan ini kita sebut filtrat. Nah, filtrat ini nanti akan kita tuangkan ke dalam loyang yang nantinya akan kita panaskan kembali menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 48 jam. Setelah 48 jam, kita keluarkan loyang yang kita masukkan tadi dan nantinya akan kita dapatkan garam dari rumput laut. Nah, garam rumput laut ini biasanya berupa bubuk halus dengan warna kecoklatan yang berasa asin. Mungkin itu saja penjelasan tentang langkah-langkah proses pembuatan garam rumput laut. Sekian dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.